Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Astri sebagai seksi acara. Terima kasih Bu Astri, tetapi supaya lebih dekat lagi, Ibu ingin memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Ibu Lia Amalia SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Mutiara 2 Bandung, kelas 10, 11, dan 12. Nah, Ananda sekalian yang Ibu banggakan, meskipun kegiatan MPLS ini dan kemungkinan pembelajaran pun akan dilaksanakan secara daring, tetapi jangan surut semangat. Dikarenakan pandemi masih berlangsung atau masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka MPLS ini dilakukan secara virtual. Ibu berpesan kepada Ananda sekalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan terus tingkatkan amal ibadah kita, jaga protokol kesehatan. Semoga dengan semua upaya itu dapat terhindar kita semua dari segala macam penyakit dan pandemi ini segera berlalu. Untuk para orang tua peserta didik baru, dimohon untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan MPLS ini. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan, membawakan materi kepada kalian tentang pembinaan mental keagamaan. Nah, kita bahas secara teoritis terlebih dahulu ya. Kita bermula dari pengertian agar kita tahu apa itu pembinaan, apa itu mental, dan apa itu agama. Kita bahas secara bahasa dulu menurut para ahli. Yang pertama, pembinaan menurut Purwadarminto halaman 141, pembinaan itu berasal dari kata bina yang artinya bangun, mendapat awalan be dan akhiran an yang berarti pembangunan. Nah, pembinaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan sosial. Nah, itu menurut Jumhur halaman 25. Kemudian apa itu mental menurut ahli, yaitu James 279, adalah menunjuk pikiran dan akal. Secara sederhana, mental diartikan sebagai kebulatan yang dinamika yang tercermin dalam cita-cita, sikap, dan perbuatan. Mursal halaman 86. Sedangkan agama, apa itu agama? Yaitu agama itu kita titik beratkan kepada agama Islam ya. Agama itu perintah Tuhan atau perintah Allah tentang perbuatan dan akhlak yang dibawa oleh Rasul sebagai pedoman bagi umat muslim. Itu menurut Husain halaman 23. Jika disimpulkan, dan ini menjadi pengertian secara istilah, pembinaan mental agama itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang berupa pemberian bimbingan, bantuan, dan nasihat tentang ajaran agama kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi mental spiritual yang dengan keadaan sendiri dan kesadaran sendiri bersedia dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan mental keagamaan ini menurut ahli ada banyak sekali, yang intinya itu untuk membentuk dan memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan di dalam diri masing-masing. Nanti kalian bisa baca di dalam PowerPoint. Pembinaan mental keagamaan ini melalui beberapa media, diantaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan
lembaga pendidikan, kemudian kegiatan keagamaan, yaitu di masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, pembentukan mental ini dibentuk sejak kalian lahir, sejak kalian bahkan di dalam kandungan ibu kalian. Nah, pembentukan itu berawal dari keluarga. Kalian akan dibentuk seperti apa itu tergantung kepada orang tua yang mendidik kalian. Itu adalah pembentukan yang fundamental, yang mendasar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Nah, di situ, di dalam hadis itu tertuang bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan membentuk anaknya menjadi Yahudikah, menjadi Nasranikah, atau menjadi Majusi. Nah, dalam kita bisa ambil kesimpulan dari hadis tersebut, maka kita itu bagaikan kertas yang bersih putih. Ketika kertas itu dituliskan warna hitam, maka akan tertulis hitam. Warna merah, maka akan tertulis merah. Jadi pembentukan karakter atau pembentukan mental keagamaan pun itu bisa berawal dari dasarnya, berawal dari keluarga. Bagaimana kalian dididik oleh keluarga kalian, dan dilanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan itu pun tidak boleh salah pilih, tetapi di dalam pendidikan di lembaga pendidikan itu pun harus terkandung nilai-nilai spiritual agar bisa menumbuhkan, bisa membentuk, bisa membina lebih dalam lagi, lebih baik lagi mental keagamaan siswa atau kalian. Kemudian media apa lagi yang bisa membentuk mental keagamaan? Yaitu masyarakat. Misalkan organisasi-organisasi keislaman atau kegiatan-kegiatan keislaman seperti majelis taklim, remaja masjid, karang taruna, dan lain sebagainya. Bisa dari budaya dan lain sebagainya. Nah, itu media pembinaan mental keagamaan. Selanjutnya, jika kita pahami dari awal bahwa pembinaan mental agama ini merupakan bagian dari dakwah, baik metode maupun materi pembinaan mental agamanya itu. Metode pembinaan mental ini menurut Hussein, ya betul, dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama segi sasaran, yang kedua yaitu dari segi sifat pembinaan. Maksudnya sasaran ini apa? Sasaran yaitu yang dihadapi dapat dilakukan melalui metode, yaitu metode A, individu, yang kedua atau B, metode kelompok. Sasaran yang dihadapi, maksudnya sasaran yang dihadapi itu objeknya, objek sasarannya apa? Nah, di sini bisa dilakukan dengan metode individu atau disebut dengan personal approach. Jadi kita secara langsung kepada orangnya dibina secara pribadi. Kemudian secara kelompok lebih menitik beratkan pada komunikasi umat secara komprehensif. Nah, itu bisa dengan tausiah, bisa dengan materi seperti ini, bisa dengan pembinaan keagamaan lain seperti kegiatan hari-hari besar Islam dan lain sebagainya. Kemudian sifat pembinaan. A, metode lisan. Sifatnya ya, sifat pembinaan dengan metode lisan seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian metode keteladanan akhlak, yaitu dicontohkan atau pembinaan melalui keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, kreativitas, prestasi, dan lain sebagainya. Mencontohkan hal-hal yang baik kepada adik kelas, guru mencontohkan kepada peserta didik, dan kakak mencontohkan kepada adik, atau orang tua mencontohkan kepada anaknya. Itu merupakan keteladanan, ya. Kemudian selanjutnya materi
pembinaan mental keagamaan. Apa saja materinya? Yaitu sudah Ibu rangkum menjadi 3 dari sekian banyak kegiatan keagamaan. Yang pertama adalah pembiasaan pembelajaran Al-Quran, yang kedua sholat, dan yang ketiga akidah dan akhlak. Nah, ini untuk Al-Quran, pembelajarannya dilakukan secara metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini dilakukan ketika sebelum masuk waktunya belajar, diawali dengan tadarus bersama. Kemudian pembelajaran secara intensif juga dilakukan untuk lebih memahami dan mendalami cara membaca dan menulis Al-Quran. Nah, agar dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman hidup kalian semua. Nah, di sini ada pembiasaan-pembiasaan yang lainnya seperti setoran hafalan, kemudian membina peserta didik yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu mulai dari Iqra, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian pengkajian, pemahaman baik secara arti maupun secara kandungannya, dan diharapkan semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sholat. Nah, sholat ini dilakukan juga dengan metode pembiasaan. Kenapa dititik beratkan kepada sholat? Padahal kegiatan ibadah itu banyak, tetapi kita ambil salah satu contoh, yaitu sholat, yang merupakan satu kewajiban dan kebutuhan untuk kita sebagai muslim, dan harus dilakukan, wajib dilakukan setiap hari. Maka diadakan pembiasaan di sekolah kita dengan melakukan sholat berjamaah ketika masuk waktu sholat, dilakukan berjamaah di masjid, dikoordinir oleh rohis, osis, kesiswaan, dan para guru semuanya. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sholat, nah ini juga diadakan praktik-praktik. Selain pembelajaran di kelas, ada juga praktik tata cara sholat fardu maupun tata cara sholat sunatnya. Nah, di sini untuk supaya terbiasa melakukan sholat berjamaah itu bukan hanya di sekolah, tetapi melakukan berjamaah juga ketika sedang dimanapun berada, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kemudian selanjutnya yaitu akidah dan akhlak. Nah, ini untuk akidah itu ada kaitannya dengan keyakinan, yaitu yang artinya meyakini sesuatu tanpa keraguan. Nah, meyakini sesuatu tanpa keraguan itu kaitannya dengan hati, dan hati itu ada kaitannya dengan keimanan. Iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Di sini keimanan dan kepercayaan itu adalah percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Rob kita, Tuhan yang menguasai seluruh alam dan seluruh hidup dan mati kita. Nah, penumbuhan keagamaannya di situ yaitu yang pertama sekali melalui pembelajaran di kelas dengan cara dijelaskan pengertian, mulai dari pengertian hingga tata cara, perilaku yang mencerminkan keimanan, dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan ini ada 3 unsur, yaitu yang pertama meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yaitu tadi meyakini dengan hati kaitannya dengan keyakinan, kemudian diucapkan dengan lisan sebagai pengukuhan, dan diamalkan dengan perbuatan, yaitu mengamalkan seluruh serangkaian kegiatan ibadah sebagai bentuk ketundukan kita kepada perintah-perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Ananda sekalian materi pembinaan mental keagamaan. Sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk pendalaman lebih lanjut lagi, kita akan bertemu di materi pendidikan agama Islam dalam pembelajaran nanti. Dan jika ada yang ingin tanyakan, silakan boleh ditanyakan di WhatsApp group, dan waktu sudah disediakan oleh seksi acara.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.